Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadli Husnul Ma'abi dan di video kali ini saya akan membahas suatu analisa struktur dengan menggunakan metode cross. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya ya. Di sini ada soal yaitu sebagai engineer muda yang sangat kompeten, saudara dihadapkan pada penyelesaian analisa struktur seperti pada gambar di bawah ini. Nah, hitung dan gambarkan bidang D, M, dan N dengan menggunakan metode cross. Oke, sebelum masuk ke penyelesaian, di sini kita bahas langkah-langkahnya terlebih dahulu. Untuk langkah-langkah penyelesaian dalam metode cross ini, yang pertama itu kita menentukan koefisien faktor distribusi, lalu menentukan momen primer, lalu membuat tabel cross, dan selanjutnya menghitung reaksi tumpuan, lalu menghitung gaya lintang dan menghitung gaya momen, serta menggambar bidang. Nah, langsung saja kita coba selesaikan soal yang tadi ya. Oke, untuk langkah penyelesaian yang pertama, kita menentukan koefisien faktor distribusinya. Nah, di soal yang tadi itu diketahui panjang bentang AB adalah 3 meter, panjang bentang BC adalah 5,4 meter, dan panjang bentang CD adalah 3,1 meter. Di sini juga diketahui P1-nya adalah 31 kN, P2-nya 20 kN, Q1-nya adalah 5 kN per meter, dan Q2-nya adalah 14 kN per meter. Nah, untuk menentukan koefisien faktor distribusinya di sini ada rumus untuk kekakuan dengan tumpuan jepit-jepit adalah 4 EI per L, sedangkan untuk kekakuan dengan tumpuan jepit sendi di sini rumusnya adalah 3 EI per L. Nah, yang pertama kita cari untuk koefisien faktor distribusi di buhul B. Untuk kekakuan BA di sini BA dan BC itu tumpuannya masih sama, yaitu jepit-jepit, maka kita gunakan rumusnya adalah 4 EI per L. Nah, tinggal kita masukkan untuk kekakuan BA itu L-nya adalah 3, sedangkan untuk kekakuan BC L-nya itu adalah 5,4, dan didapatkan nilainya untuk kekakuan BA adalah 1,333 EI, dan untuk kekakuan BC adalah 0,741 EI. Untuk faktor distribusinya di sini FDBA kita masukkan nilainya 1,333 dibagi 1,333 plus 0,741. Maka untuk faktor distribusi BA-nya di sini 0,643. Selanjutnya untuk faktor distribusi BC kita masukkan lagi 0,741 dibagi 1,33 ditambah 0,741. Didapatkan faktor distribusi BC-nya di sini 0,357. Selanjutnya di buhul C. Untuk kekakuan CB di sini CB masih sama dengan BC, maka kita gunakan rumusnya 4 EI per L. L-nya itu 5,4 dan kita dapatkan kekakuan CB adalah 0,741 EI. Untuk kekakuan CD di sini tumpuannya adalah jepit sendi ya, maka kita gunakan rumus yang ini 3 EI per L. L-nya adalah 3,1 meter, maka kekakuan CD-nya di sini adalah 0,968 EI. Untuk faktor distribusi CB dan CD-nya di sini kita masukkan angkanya saja 0,741 dibagi 0,741 ditambah 0,968, maka FDCB-nya di sini 0,434. Sedangkan untuk FDCD di sini 0,968 dibagi 0,741 ditambah 0,968, maka didapatkan 0,566. Untuk langkah yang selanjutnya di sini kita menentukan momen primernya.
Nah, untuk batang AB di sini kita menentukan momen primer AB dan momen primer BA. Untuk MAB di sini rumusnya adalah negatif P1 kali B kuadrat dikali A dibagi L kuadrat. Tinggal masukkan saja angka-angkanya. Untuk P1-nya di sini 31, untuk B-nya adalah 2, dan untuk A-nya adalah 1, serta untuk L-nya di sini adalah 3. Maka kita masukkan dan hitung, didapatkan untuk MAB-nya di sini adalah negatif 13,778 kN. Selanjutnya untuk MBA-nya. Untuk rumus MBA di sini ada P1 dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Tinggal dimasukkan lagi angka-angkanya dan didapatkan untuk MBA-nya ini adalah 6,889 kN. Selanjutnya kita lihat batang BC. Nah, di batang BC ini kita menentukan momen primer BC dan momen primer CB. Untuk MBC di sini rumusnya adalah negatif Q1 kali L kuadrat per 12 dikurangi P2 kali A kali B kuadrat per L kuadrat. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu di sini Q1 adalah 5, L-nya adalah 5,4, lalu P2-nya di sini adalah 20, A-nya adalah 3,4 dan B-nya adalah 2. Didapatkan untuk MBC-nya di sini adalah negatif 21,478 kN. Untuk MCB-nya, MCB di sini rumusnya yaitu Q1 kali L kuadrat per 12 ditambah P2 kali B kali A kuadrat per L kuadrat. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya seperti tadi dan didapatkan untuk MCB di sini adalah 28,007 kN. Lalu selanjutnya kita lihat batang CD. Nah, di batang CD ini kita menentukan momen primer CD dan momen primer DC. Untuk momen primer CD di sini rumusnya yaitu Q2 negatif Q2 dikali L kuadrat per 8. Kita masukkan angkanya, Q2-nya yaitu 14 dikali L-nya 3,1 dibagi 8. Didapatkan untuk MCD-nya di sini adalah negatif 16,818 kN. Sedangkan untuk MDC-nya di sini rumusnya adalah negatif MCD. Maka MDC-nya di sini adalah 16,818 kN. Nah, yang selanjutnya adalah membuat tabel cross. Tabel cross-nya di sini sudah saya buat dan saya hitung, dan akan sedikit saya jelaskan langkah-langkah membuat tabel cross dari mulai siklus pertama, siklus kedua, hingga dapat M ujung atau M akhir. Yang pertama itu kita masukkan nilai faktor distribusi dari tiap batangnya. Faktor distribusi batang AB, faktor distribusi batang BA, lalu faktor distribusi batang BC, dan seterusnya. Untuk siklus yang pertama di sini kita masukkan nilai momen primer yang sudah dihitung tadi. Untuk momen primer AB adalah 13,778, lalu kita masukkan momen primer BA, BC, CB, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan tiap momen dari tiap sambungan dan kita kalikan faktor distribusi, lalu kita kalikan dengan min 1. Contohnya yaitu di sini di batang atau di sambungan A ada batang AB ya. Nilai siklus satunya yaitu 13,778, kita kalikan dengan faktor distribusinya yaitu 0, lalu kita kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah 0. Lalu untuk di sambungan B di sini ada BA dan BC. Kita jumlahkan dulu. Di sini adalah 6,889 dikurangi 21,478 dikali faktor distribusinya di batang BA ini adalah
0,643 dikali negatif 1. Hasilnya adalah 9,379. Untuk batang BC masih sama, kita jumlahkan dulu. 6,889 dikurangi 21,478, lalu kita kalikan dengan faktor distribusi batang BC. Di sini adalah 0,357. Lalu setelah dikalikan dengan faktor distribusi, kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya 5,210. Untuk batang CD, dan DC langkahnya masih sama. Lalu untuk menentukan siklus yang kedua. Siklus yang kedua ini adalah hasil dari pembagian dari langkah yang pertama tadi. Di sini misalkan batang BA adalah 9,379, lalu kita bagi 2 dan kita cross atau kita silangkan hasilnya. 9,379 kita bagi 2 dan hasilnya kita silangkan ke sini, yaitu 4,689. Untuk yang batang AB di sini 0, kita bagi 2, kita silangkan hasilnya di sini, yaitu 0 tetap. Selanjutnya untuk batang BC dan CB kita bagi 2 dan kita silangkan. Di sini misalkan 5,210 kita bagi 2, hasilnya adalah 2,605. Kita silangkan hasilnya tadi. Lalu di sini juga ada negatif 4,852. Kita bagi 2 dan kita silangkan hasilnya, yaitu negatif 2,426. Begitu seterusnya sampai kita menemukan angka 0 semuanya. Dan setelah kita menemukan angka 0, kita jumlahkan dari siklus 1, siklus 2 sampai siklus 13 di sini ya. Lalu didapat M ujungnya. Di sini untuk M ujung batang AB adalah 8,631. Sedangkan untuk M ujung dari batang BA di sini kita jumlahkan lagi dari siklus 1, 2 sampai 13 di sini. Didapatkan M ujungnya yaitu 17,183. Untuk M ujung batang BC, CB, CD dan DC itu masih sama, kita jumlahkan begitu seterusnya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah menentukan reaksi tumpuan. Di batang AB di sini kita sudah tahu MAB dan MBA-nya dari tabel cross yang tadi. Nah, untuk sigma MB sama dengan 0, yaitu RAV kali 3 ya, di sini dikurangi MAB dikurangi P1 kali jaraknya adalah 2 ditambah MBA sama dengan 0. Kita masukkan angkanya dan didapatkan RAV yaitu 17,816 kN. Lalu untuk sigma MA sama dengan 0, sini negatif RBV dikali 3 ditambah MBA ditambah P1 kali jaraknya 1 dikurangi MAB sama dengan 0. Kita masukkan angkanya dan didapatkan RBV-nya yaitu 13,184 kN. Lalu setelah didapatkan nilai RAV dan RBV-nya, di sini kita cek kontrol sigma KV sama dengan 0. Rumusnya di sini yaitu RAV ditambah RBV dikurangi P1 sama dengan 0. Kita masukkan RAV dan RBV-nya, lalu kita jumlahkan dan kita kurangi nilai P1-nya. Didapat 31 dikurangi 31 sama dengan 0. Oke. Lalu di batang BC di sini, untuk batang BC kita sudah tahu tadi nilai MBC dan MCB-nya. Lalu di sini kita hitung Q1-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu Q1 dikali jaraknya yaitu 5,4. Didapatkan Q1-nya yaitu 27 kN. Untuk sigma MC sama dengan 0, di sini rumusnya RBV kali jaraknya yaitu 5,4
dikurangi MBC dikurangi Q1 kali jaraknya, yaitu dari jaraknya adalah setengah dari 5,4 ini, yaitu 2,7 dikurangi P2 kali jaraknya, yaitu 2, dan ditambah MBC sama dengan 0. Lalu didapatkan RBV nya adalah 18,901 kN. Selanjutnya untuk sigma MB sama dengan 0. Di sini rumusnya yaitu negatif RCP dikali jaraknya 5,4 ditambah MCB ditambah P2 kali jaraknya yaitu 3,4 ditambah Q1 dikali jaraknya 2,7 dikurangi MBC sama dengan 0. Didapatkan RCP nya yaitu 28,099 kN. Lalu kita cek kontrol lagi di sini, sigma Kp sama dengan 0. Rumusnya yaitu RBV ditambah RCV dikurangi P2 ditambah Q1 sama dengan 0. Tinggal masukkan saja angkanya di sini, didapatkan 47 dikurangi 47 sama dengan 0. Berarti oke. Selanjutnya di batang CD. Untuk batang CD ini MCD-nya sudah diketahui tadi dari tabel cross, yaitu negatif 28,0818 kN. Nah, kita cari lagi Q2-nya. Untuk Q2-nya yaitu Q2 kali jaraknya 3,1. Didapatkan Q2-nya adalah 43,4 kN. Untuk kita cari RCV dan RDV nya di sini sigma MD sama dengan 0, yaitu RCV dikali jaraknya 3,1 dikurangi MCD dikurangi Q2 kali setengah dari 3,1 ini adalah 1,55 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya dan didapatkan RCV nya yaitu 30,738 kN. Untuk sigma MC sama dengan 0 nya yaitu negatif RDV dikali 3,1 lalu ditambah Q2 kali 1,55 dikurangi MCD sama dengan 0. Kita masukkan angkanya dan didapatkan RDV nya di sini yaitu 12,662 kN. Lalu kita cek kontrol lagi di sini, sigma Kp sama dengan 0. Rumusnya yaitu RCV ditambah RDV dikurangi Q2 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya yaitu didapatkan 43,4 dikurangi 43,4 sama dengan 0. Berarti oke. Lalu setelah kita dapatkan nilai RAV, RBV, RCV, dan RDV-nya, kita rekapitulasi di sini yaitu didapatkan RAV-nya yaitu 17,816 kN. Untuk RBV-nya didapatkan 32,085 kN, RCV-nya didapatkan 58,837 kN, dan RDV-nya yaitu 12,662 kN. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung gaya lintang. Nah, untuk gaya lintang di batang AB di sini ada DA kiri, DA kanan, DE kiri, DE kanan, DB kiri, dan DB kanan. Untuk DA kirinya di sini adalah 0 kN ya. Lalu untuk DA kanannya di sini sama dengan RAV. RAV itu tadi nilainya adalah 17,816 kN. Selanjutnya DE kirinya. DE kiri itu sama dengan DA kanan, yaitu 17,816 kN. Untuk DE kanannya rumusnya yaitu DE kiri dikurangi P. DE kirinya yaitu 17,816 dikurangi P nya adalah 31. Didapatkan DE kanannya yaitu negatif 13,184 kN. Untuk DB kiri di sini sama dengan DE kanan, maka DB kiri yaitu nilainya adalah negatif 13,184 kN. Untuk DB kanannya rumusnya adalah DB kiri ditambah RBV. DB kirinya tadi
negatif 13,184 kN, dan RBP-nya sebelumnya sudah dihitung yaitu 32,085 kN, dan ditambahkan yaitu didapat hasilnya 18,901 kN. Selanjutnya untuk menghitung gaya lintang di batang BC. Yang pertama itu kita hitung Qx-nya di sini adalah Q1 kali X. Q1-nya itu 5 dikali X, berarti Qx-nya adalah 5X. Lalu kita hitung Q1 dan Q2-nya. Q1-nya itu adalah Q dikali jaraknya, yaitu 3,4, didapatkan 17 kN. Untuk Q2-nya masih sama, Q-nya itu 5 dikali jaraknya adalah 2, dan didapatkan adalah Q2-nya 10 kN. Untuk dx-nya di sini adalah db kanan dikurangi qx. db kanannya tadi adalah 18,901 dikurangi qx-nya ini adalah 5x. Lalu kita tinjau dari kanan b di sini ya, sejarak yaitu 0 sampai 3,4. Untuk x sama dengan 0 dan x 0,5 dan sampai seterusnya sampai x sama dengan 3,4, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu untuk x sama dengan 0 kita dapatkan hasilnya 18,901, untuk x sama dengan 0,5 kita dapatkan 16,401 kN. Untuk x1 nya di sini ada 13,901 kN dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung df kirinya. Untuk df kiri di sini rumusnya adalah db kanan dikurangi Q1. db kanannya tadi adalah 18,901 dikurangi Q1-nya yaitu 17 kN. Didapatkan df kirinya adalah 1,901 kN. Lalu untuk df kanannya di sini adalah df kiri dikurangi P2. df kirinya adalah 1,901 dan P2-nya adalah 20 kN. Didapatkan df kanannya yaitu negatif 18,099 kN. Selanjutnya untuk dc kiri. dc kiri di sini rumusnya df kanan dikurangi Q2. Nah, dimasukkan angkanya lalu didapatkan dc kirinya yaitu negatif 28,099 kN. Lalu yang selanjutnya dc kanan. dc kanan di sini rumusnya adalah dc kiri ditambah RCV. Untuk dc kirinya adalah negatif 28,099 ditambah RCV-nya tadi adalah 58,837. Didapatkan dc kanannya yaitu 30,738 kN. Selanjutnya di sini kita menghitung gaya lintang di batang CD. Untuk Qx-nya adalah Q2 kali X. Q2-nya ini 14 kali X, yaitu Qx-nya adalah 14X. Untuk Q3-nya kita hitung terlebih dahulu. Q3-nya yaitu Q kali jaraknya. Dapatkan 43,4 kN. Lalu untuk dx-nya di sini adalah dc kanan dikurangi qx. dc kanannya tadi adalah 30,738 dikurangi qx-nya adalah 14x. Lalu kita tinjau titik. Dari x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3,1. Untuk x sama dengan 3,1 didapatkan yaitu negatif 12,662 kN. Dan untuk dd kirinya di sini adalah dc kanan dikurangi Q3. Untuk dc kanan yang tadi masih sama 30,738 dikurangi Q3-nya yaitu 43,4 ya. Maka didapatkan dd kirinya yaitu negatif 12,662 kN. Untuk dd kanannya di sini dd kiri ditambah rdv. dd kirinya tadi
12,662 ditambah RDV-nya yaitu 12,662. Untuk DD kanannya yaitu 0. Selanjutnya untuk gambar bidang D-nya adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan tadi nilai DA kanannya berapa, lalu DE kiri dan DE kanannya berapa, dan seterusnya. Lalu untuk dari 18,901 ini sampai 1,901 ini adalah tinjau titik yang tadi. Tinggal masukkan saja angkanya dan didapatkan untuk gambar bidang D adalah seperti ini gambarnya. Untuk skala jaraknya adalah 1 cm banding 1 meter. Untuk skala gayanya adalah 1 cm banding 5 kN. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menghitung momen. Nah, di batang AB di sini kita menghitung momen A, momen E, dan momen B. Untuk momen A-nya di sini didapatkan adalah tadi itu yaitu negatif 8,631 kN meter. Untuk ME di sini rumusnya adalah MA plus RAV kali 1. Untuk MA-nya adalah negatif 8,631 ditambah RAV-nya adalah tadi 17,816 dikali 1. Maka ME-nya di sini adalah 9,185 kN meter. Untuk MB-nya rumusnya yaitu MA dikali RAV kali 3 dikurangi P1 kali 1. Tinggal masukkan angkanya dan didapatkan untuk MB-nya yaitu 17,183 kN meter. Selanjutnya untuk menghitung momen di batang BC. Sini yang pertama kita cari Qx-nya yaitu Q1 dikalikan dengan X. Didapatkan Qx-nya adalah 5X. Untuk Mx-nya di sini rumusnya yaitu MB ditambah RBV kali X dikurangi Qx kali setengah X. Maka Mx-nya di sini adalah negatif 17,183 ditambah 18,901X dikurangi 2,5X kuadrat. Nah, setelah didapatkan Mx-nya, di sini kita tinjau titiknya dari 0, 0,5, 1, 1,5 sampai 3,4. Untuk tinjau titik dengan X sama dengan 3,4, di sini hasilnya adalah 18,180 kN meter. Lalu untuk momen di F, untuk MF ini rumusnya yaitu MB plus RBV kali 3,4 dikurangi Q1 jaraknya yaitu dikalikan dengan 1,7, maka didapatkan MF-nya di sini 18,180 kN meter. Selanjutnya kita cari MX untuk tinjauan yang FC. Untuk MX ini rumusnya MB ditambah RBV kali 3,4 ditambah X dikurangi Q1 dikali 1,7 ditambah X dikurangi P2 kali X dikurangi QX kali setengah X. Didapatkan MX-nya yaitu 18,180 dikurangi 18,099X dikurangi 2,5X kuadrat. Lalu setelah didapatkan MX-nya tadi, kita tinjau titiknya lagi dari F, yaitu dengan X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Didapatkan untuk X sama dengan 0 yaitu 18,180 kN meter. Untuk X sama dengan 1 didapatkan yaitu negatif 2,419 kN meter. Dan untuk X sama dengan 2 didapatkan negatif 28,018 kN meter. Untuk MC-nya di sini rumusnya yaitu MB plus RBV kali 5,4 dikurangi Q1 kali 3,7 dikurangi P2 kali 2 dikurangi Q2 kali 1. Didapatkan MC-nya yaitu negatif 28,0818 kN meter. Yang selanjutnya yaitu mencari momen di batang CD. Nah, yang pertama itu kita cari Qx-nya. Di sini Qx adalah Q2 dikalikan dengan X, maka Q2-nya itu 14, lalu Qx-nya adalah 14X.
Nah, untuk mx-nya di sini rumusnya yaitu mc ditambah rcv kali x dikurangi qx dikalikan setengah x. Tinggal masukkan angkanya dan didapatkan mx-nya yaitu negatif 28,018 ditambah 30,738x dikurangi 7x pangkat 2. Lalu setelah didapat mx-nya ini, kita tinjau kembali titiknya, yaitu sejarak x di kanan C. Nah, berarti kita tinjau dengan x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3,1. Untuk x sama dengan 0 didapatkan mx-nya yaitu negatif 28,018. Untuk x sama dengan 1 itu didapatkan mx-nya negatif 4,280. Untuk x sama dengan 2, mx-nya yaitu 5,458. Untuk x sama dengan 3,1, mx-nya yaitu 0. Selanjutnya kita cari momen di D atau MD. MD di sini rumusnya yaitu MC ditambah RCV kali jaraknya 3,1 dikurangi Q3 kali jaraknya ya setengah dari 3,1 yaitu 1,55. Kita masukkan angkanya dan didapatkan MD-nya yaitu 0 kN/m. Lalu ada gambar untuk bidang M yang tadi. Nah, di sini skala jarak yang digunakan yaitu 1 cm banding 1 meter, sedangkan untuk skala gayanya 1 cm banding 4 kN. Nah, untuk penggambarannya kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang sudah dihitung tadi, yaitu nilai MA, ME, MB, dan sampai MD. Untuk MA-nya tadi kita dapatkan negatif 8,631 kN/m, dan ME-nya 9,185 kN/m. Lalu MB-nya kita dapatkan tadi negatif 17,183 kN/m. Dari titik A, titik E, dan titik B tadi yang nilainya sudah kita masukkan, kita tarik garis lurus. Nah, dari A ke E, lalu E ke B. Selanjutnya untuk dari titik B ke titik F, titik C, dan titik D ini kita menggunakan garis lengkung ya. Untuk dari titik B ke titik F itu kita masukkan tinjauan titiknya yang tadi telah dicari. Lalu untuk di MF ini nilainya adalah 18,180 kN/m. Selanjutnya untuk MC-nya ini tadi kita hitung dan kita dapatkan nilainya yaitu negatif 28,018 kN/m. Sedangkan untuk dari titik C ke titik D ini kita masukkan kembali tinjauan titik tadi, nilai-nilainya yaitu negatif 4,280 kN/m dan 5,458 kN/m. Lalu untuk MD-nya tadi adalah 0. Oke, cukup sekian pembahasan soal analisa struktur dengan menggunakan metode cross tadi. Semoga jawabannya sudah benar dan dapat dimengerti oleh semuanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.